Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepri Supriyatna, NIM 2388201040 dari Prodi PBSI 4B untuk mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dari dosen pengampu Bapak Unes MPD. Di sini saya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan terkait materi penggunaan media presentasi dalam pembelajaran. Sebelumnya, pertama-tama kita perlu menyadari bahwa media presentasi bukan hanya alat bantu visual, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman siswa. Media dapat mempermudah siswa dalam menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis, serta dalam memahami konsep kebahasaan dan karya sastra. Yang pertama, sebelum kita memilih media, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Ini disebut dengan pertimbangan pelaksanaan presentasi. Kita harus melihat karakteristik peserta didik, seperti usia, kebutuhan, dan latar belakang mereka. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa media yang kita gunakan selaras dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, jika tujuan kita adalah melatih kemampuan berbicara siswa, maka media yang dipilih harus mendukung aktivitas berbicara, bukan sekedar mendengarkan. Dan yang tak kalah penting, kita harus memilih media yang sesuai dengan materi. Materi sastra misalnya, mungkin lebih cocok disampaikan melalui media audiovisual agar lebih hidup dan bermakna. Kedua, kita masuk ke jenis-jenis media presentasi. Secara umum, media dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Ada media visual seperti PowerPoint, poster, atau infografis yang memudahkan audiens memahami konsep secara cepat. Ada juga media audio seperti penggunaan rekaman suara atau pemusik untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya ada media audiovisual seperti video pembelajaran, film pendek, atau animasi. Media ini sangat efektif untuk menarik perhatian siswa dan memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata. Dan di era digital saat ini, kita juga mengenal media berbasis digital seperti Google Slide, Prezi, atau Canva yang memungkinkan kita membuat presentasi interaktif dengan fitur-fitur canggih. Ketiga, setelah memilih media, kita perlu merancang bahan presentasi. Perencanaan yang baik adalah kunci kesuksesan presentasi. Kita harus menyusun materi secara logis, mulai dari pengantar, isi, hingga penutup. Bahasa yang digunakan harus komunikatif, jelas, dan sesuai dengan kemampuan audiens. Selain itu, penting untuk menambahkan ilustrasi atau contoh nyata yang relevan, sehingga peserta lebih mudah memahami dan mengingat materi yang disampaikan. Keempat, kita berbicara tentang pelaksanaan presentasi. Saat menyampaikan materi, kita perlu memperhatikan intonasi suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Hal ini bertujuan agar siswa tetap fokus dan tertarik. Kita juga harus mengelola waktu yang baik, memastikan bahwa seluruh materi dapat disampaikan dalam waktu yang tersedia tanpa tergesa-gesa. Dan yang paling penting, libatkan siswa, ajak mereka berdiskusi, beri kesempatan untuk bertanya, atau buat sesi tanya jawab, supaya suasana lebih hidup dan interaktif. Baiklah, sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa media presentasi bukan hanya mempercantik tampilan pembelajaran, melainkan juga memperkaya proses belajar itu sendiri. Media yang dipilih dan digunakan dengan tepat akan meningkatkan keterlibatan siswa, memperdalam pemahaman mereka terhadap materi, serta mengembangkan keterampilan berbahasa dan apresiasi terhadap saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf jikalau terdapat kesalahan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.